Hello YouTube. Peran na Gyosei Shoshimusho menangani bisnis internasional sebagai ahli menulis administrasi yang berspesialisasi dalam masalah orang asing. Bisnis utama, kami menangani permohonan naturalisasi, permohonan izin tinggal permanen, perpanjangan dan perubahan visa kerja untuk kegiatan tertentu, DLL, dan panggilan untuk sertifikasi. Kami juga memberikan saran tentang dokumen yang diperlukan untuk aplikasi naturalisasi, DLL, Ikhtisar Sistem Baru, Ikusei Shuro, pelatihan kerja. Pada tanggal 15 Maret 2024, pemerintah Jepang telah memutuskan dalam rapat kabinet untuk membentuk sistem penerimaan pekerja asing baru yang disebut Ikusei Shuro. Sistem pelatihan magang keterampilan bertujuan untuk kontribusi internasional, tetapi sistem Ikusei Shuro secara jelas bertujuan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di Jepang. Durasi sistem Ikusei Shuro pada dasarnya adalah 3 tahun, di mana selama waktu tersebut, pekerja asing bertujuan untuk memperoleh keterampilan setara dengan tingkat keterampilan tertentu satu. Sistem keterampilan tertentu akan terus ada setelah dilakukan penyesuaian, dan di masa depan, pekerjaan bagi pekerja asing diperkirakan akan berpusat pada sistem keterampilan tertentu. Namun, pelatihan magang keterampilan tipe individu direncanakan akan dilanjutkan sebagai Ikusei Shuro tipe individu. Tujuan dan bidang sistem. Tujuan utama dari sistem Ikusei Shuro adalah untuk memungkinkan pekerja asing memperoleh keterampilan sambil bekerja di Jepang, dan di masa depan untuk mempromosikan transisi ke keterampilan tertentu satu. Ini bertujuan untuk menjadi sistem yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, yaitu memecahkan kekurangan tenaga kerja di Jepang, dan sekaligus meningkatkan karir pekerja asing itu sendiri. Bidang yang ditargetkan adalah bidang industri, yang ditargetkan oleh sistem keterampilan tertentu, yang sebagian akan ditentukan. Bidang spesifik akan ditentukan nanti melalui peraturan menteri. Bidang-bidang seperti pertanian dan perikanan, juga kemungkinan akan ditunjuk sebagai bidang industri Ikusei Shuro, seperti pengiriman pekerja, DLL. Jika bidang yang ditargetkan oleh sistem keterampilan tertentu ditambahkan atau diperluas di masa mendatang, sistem Ikusei Shuro juga diharapkan dapat menerima pekerja asing di bidang yang sama. Perubahan dalam perpindahan kerja dan sistem manajemen. Dalam sistem Ikusei Shuro, jika persyaratan tertentu terpenuhi, pekerja asing dapat pindah ke perusahaan lain. Ini adalah perubahan besar yang tidak ada dalam sistem pelatihan magang keterampilan konvensional. Persyaratan yang memungkinkan perpindahan kerja termasuk keadaan yang tidak dapat dihindari dan keinginan pekerja. Sistem manajemen juga akan berubah secara signifikan. Organisasi pengawas konvensional akan diubah namanya menjadi Lembaga Pendukung Manajemen, dan diperlukan aplikasi izin baru. Selain itu, persyaratan akan diperketat, seperti penunjukan auditor eksternal dan penempatan staf. Organisasi pelatihan teknis asing akan direorganisasi menjadi Organisasi Ikusei Shuro Asing, dan layanan konsultasi dan bantuan untuk orang asing dengan keterampilan tertentu, serta fungsi pengawasan, bimbingan, dukungan, dan perlindungan akan diperkuat. Pengembangan sumber daya manusia dan jadwal transisi. Dalam sistem Ikusei Shuro, diwajibkan untuk membuat rencana Ikusei Shuro untuk setiap pekerja asing, agar mereka dapat mencapai tingkat keterampilan tertentu satu. Melalui pelatihan dan pekerjaan berdasarkan rencana, sistem ini akan mendukung peningkatan karir pekerja asing. Mengenai kemampuan bahasa Jepang, tingkat yang disyaratkan akan meningkat secara bertahap sebelum masuk, setelah 1 tahun, dan setelah 3 tahun. Rancangan amandemen sistem Ikusei Shuro telah diputuskan dalam rapat kabinet pada tanggal 15 Maret 2024. Di masa mendatang, rancangan tersebut diperkirakan akan diberlakukan setelah melalui pembahasan di parlemen. Waktu berlakunya diperkirakan sekitar tahun 2026 hingga 2027. Setelah diberlakukan, status operasional sistem akan dievaluasi, dan peninjauan akan dilakukan sesuai kebutuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kantor administrasi perencana. Kami akan memberikan dukungan terperinci untuk konsultasi Anda dan solusi untuk setiap masalah yang mungkin Anda hadapi. Jika Anda memiliki masalah, silakan hubungi kami. Bahkan perusahaanku, Planner Gyosei Shoshijimsho, in Nagoya. Jika Anmi